Diselimuti balas dendam, pelatih Thailand akui kesulitan lawan Filipina. Sintayong temukan the next Boaz Salosa, dua andalan skuad Garuda bersaing. Nama Indonesia harum di Liga Belgia. Catat waktu dan tempatnya, kode jersey baru timnas Indonesia rilis. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong temukan the next Boaz Salosa. Sintayong menemukan the next Boaz Salosa. Jika dibutuhkan, bahkan Sintayong bisa mengandalkan jasa next Boaz Salosa ini saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mana akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. The next Boaz Salosa yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura Ramai Rumakik. Ramai Rumakik sendiri bukanlah orang baru bagi Sintayong. Ia sempat menjadi pemain andalan Sintayong saat timnas Indonesia mengarungi dua laga lawan Taiwan di play-off kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Menjalani Piala AFF 2020 dan dua pertandingan uji coba kala melawan Timur Leste pada Januari 2022. Total dalam periode itu, Ramai Rumakik telah mencetak 3 gol dari 12 penampilan bersama timnas Indonesia. Namun sayang, Ramai Rumakik melakukan tindakan indisipliner, yakni ketika timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong bersiap untuk SEA Games 2021 Vietnam yang dilangsungkan di pertengahan 2022. Masuk ke dalam daftar panggil, Ramai Rumakik mangkir. Kondisi itu pun membuat Sintayong naik pitam dan langsung mencoretnya. Sebenarnya Sintayong sendiri adalah pelatih yang suka memberikan ampunan. Tidaknya, tercatat ada 2 pemain yang diberikan ampunan oleh Sintayong meski melakukan tindakan indisipliner. Mereka ialah Sandi Epifano dan Elkan Bagot. Kedua pemain itu sama-sama diberi ampunan oleh juru taktik asal Korea Selatan dan dipanggil kembali untuk timnas Indonesia. Namun, kesempatan itu seperti disia-siakan. Mereka kembali melakukan tindakan indisipliner hingga namanya kembali terpinggirkan dan tak dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Lantas untuk kali ini, apakah alasan kuat kenapa Ramai Rumakik mesti kembali memperkuat timnas Indonesia? Ramai Rumakik sendiri saat ini berstatus sebagai pemain lokal tersubur di Liga 2 2024-2025. Dari 12 pertandingan, pemain 22 tahun itu mengemas 9 gol. Sementara hal itu selaras dengan kebutuhan timnas Indonesia yang membutuhkan seorang juru gedor yang subur. Catat waktu dan tempatnya, kode jersey baru timnas Indonesia rilis. Selain update skuadnya, pemainnya, update April timnas Indonesia juga jadi suatu hal yang cukup dinanti oleh para penggemar. Terkini CEO Erspo Muhammad Sadat pun memastikan bahwa timnas Indonesia segera memiliki jersey dengan desain baru. Menurut Sadat, pihaknya berencana merilis jersey baru itu pada Februari 2025. Rencananya tanggal 14, 15, 16 Februari akan ada launching jersey-nya. Detailnya tunggu saja nanti akan seperti apa, akan kita update. Kata Sadat. Untuk jersey terbaru skuad Garuda sendiri, Erspo membuka sayembara desain dan polling bagi supporter timnas. Setidaknya ada sekitar 10 elemen yang dibuka ke publik untuk dipilih dan nantinya akan masuk ke dalam desain jersey terbaru timnas. Sebelum dirilis, menurut Sadat sendiri, Erspo juga akan menjadwalkan sesi foto bersama beberapa pemain, di mana rencananya sesi foto akan digelar di Belanda. Menurut Sadat, para pemain yang akan menjalani sesi foto dengan jersey baru adalah pemain yang saat ini berlaga di kompetisi Eropa. Sementara untuk pemain timnas Indonesia di tanah air, Sadat juga akan merencanakan sesi foto. Sementara saat ditanya soal harga untuk jersey timnas Indonesia dengan desain baru ini, Sadat belum bisa memastikannya. Karena menurutnya, hal itu perlu didiskusikan lebih dulu dengan PSSI. Sadat sendiri mengaku bersyukur Erspo saat ini menjadi bagian dari proses timnas dalam menciptakan sejarah untuk kali pertama lolos ke Piala Dunia. Dan jika nantinya skuad Garuda benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026, Sadat sendiri berharap Erspo tetap menjadi aparat resmi dari timnas Indonesia. Dua andalan skuad Garuda bersaing, nama Indonesia harum di Liga Belgia. Dua penggawa timnas Indonesia kini tengah meramaikan Jupiler Pro League 2024-2025 alias liga level tertinggi di Belgia. Dua pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh. Sandy sendiri sudah lama menjadi bagian dari KV Mechelen, sementara Ragnar baru di musim ini memperkuat FC Vidender.
Menariknya, dua tim yang diperkuat oleh dua punggawa timnas Indonesia itu berdekatan di table klasmen sementara Jupiler Pro League. LCV Dendar yang diperkuat Rakhtar Oratmangun menempati posisi ke-9 dengan 27 poin. Sementara Sandi bersama KV Mechelen ada satu tingkat di atas Dendar dengan hanya keunggulan selisih gol. Peluang Sandi dan Rakhtar sendiri untuk membawa klubnya masing-masing menjadi juara di Liga Belgia musim ini sebenarnya sama besarnya. Sebab liga level tertinggi di negara itu memiliki sistem yang unik, di mana penghuni klasmen 1 hingga 6 di babak reguler akan bermain di babak Champions, yang mana nantinya pemenang dari fase itu layak menjadi juara Jupiler Pro League 2024-2025. Dilihat dari musim yang panjang, peluang KV Mechelen dan FCV Dendar untuk mengunci posisi 6 besar jelas masih terbuka lebar. Di sisi lain, Sandi dan Rakhtar Oratmangun memiliki nasib yang agak berbeda di musim ini, di mana Wolves mulai terpinggirkan dari skuad utama KV Mechelen. Pasalnya di musim ini, Sandi hanya baru dimainkan 7 kali di semua ajang oleh KV Mechelen. Lain halnya dengan Rakhtar Oratmangun yang pelan-pelan memberikan pengaruh besar di FCV Dendar. Seperti di musim ini, Rakhtar Oratmangun sudah mencetak 1 gol dari 11 pertandingan bersama klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia Sihar Sitorus itu. Diselimuti balas dendam, pelatih Thailand akui kesulitan lawan Filipina. Digelar di Stadion Raja Manggala, Thailand baru saja menjamu Filipina dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2024. Meski berstatus laga kandang bagi Thailand, namun tekanan besar justru berada di pundak mereka. Pasalnya, secara mengejutkan Thailand dikalahkan Filipina 2-1 di leg pertama. Padahal jika dilihat dari statistik pertemuan, Thailand sangat diunggulkan karena menang 19 kali. Catatan minor di leg pertama pun benar-benar menjadi pukulan telak untuk armada Mashatada Ishii. Untuk itu, ia membakar semangat balas dendam di leg kedua ini. Meski begitu, ia tetap meminta maaf kepada masyarakat atas kekalahan yang diterima War Elephant di leg pertama. Berstatus sebagai Raja ASEAN karena rentetan trofi Piala AFF di belakangnya, namun pelatih Mashatada Ishii tetap mengatakan bahwa ASEAN Cup 2024 ini sangat sulit, karena semua tim yang menjadi peserta sudah meningkatkan kualitasnya masing-masing. Ia juga mengatakan bahwa menang atau kalah adalah hal lumrah di dunia sepak bola. Sebelumnya, kesulitan ini pun juga sudah diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hanya saja, ada perbedaan konteks soal kesulitan yang dialami oleh Shin dan Ishii. Ishii berbicara bahwa sepak bola adalah hal yang sangat dinamis, sementara Sintayong, ia tercatat sudah 2 kali mengeluh kesulitan. Hal yang membuat Sintayong merasa sulit adalah padatnya jadwal kompetisi Piala AFF. Ia pun kesulitan untuk mengatur kebugaran para pemain timnas Indonesia agar tetap fit saat bertanding.